Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Tanjung, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi syariah yang merupakan salah satu proker KKN yang sedang saya jalani sekarang. Di kalangan desa, banyak yang belum mengetahui apa itu ekonomi syariah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumbukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntunan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam. Selanjutnya, perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Krisis ekonomi yang sering terjadi di Tenggarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selanjutnya, ciri khas ekonomi syariah. Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja karena alasan-alasan yang sangat tepat. Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen, dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan di atas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan 4 sifat, antara lain kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Manusia sebagai khalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah semata dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba yang dari segi bahasa berarti kelebihan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian, tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. Kemudian, potensi ekonomi syariah di Indonesia. Organisasi masyarakat di bidang ekonomi syariah
Masyarakat ekonomi syariah menilai pada 2015 ekonomi syariah akan tumbuh lebih baik daripada tahun ini. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan mencapai pangsa pasarnya atas antara 5-6%. Industri asuransi syariah Indonesia yang kini memegang posisi keempat dunia akan tumbuh besar 20% pada 2015. Menurut masyarakat ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun 2015 akan lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.